Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ardi. Pada kuliah perancangan dan pengukuran kerja kali ini, kita akan membahas mengenai standard follow up and use. Ya. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai tindak lanjut dan penggunaan standar. Kalau teman-teman lihat ya pembahasan sebelum UTS, teman-teman tahu bahwa dalam melakukan rekayasa metode di sebuah sistem kerja, ya teman-teman dapat mengikuti 8 langkah ya seperti yang ada di gambar. Ya, langkah 1 sampai 7 ini teman-teman telah pelajari baik di beberapa pembahasan sebelum UTS ataupun di pembahasan yang telah saya berikan di 2 pertemuan sebelumnya. Ya, khususnya ya untuk step ke-7 ya, yaitu penentuan standard time ya, baik yang menggunakan stopwatch, time study, menggunakan work sampling ataupun menggunakan predetermined time system. Ya. Nah, sampai di situ kita akan telah mendapatkan apa yang disebut time standard. Namun demikian ya, methods engineering program atau rekayasa metode, program rekayasa metode yang akan kita lakukan itu belum selesai. Ya, kita harus melakukan langkah selanjutnya yaitu tindak lanjut ya atau follow up, yaitu yang merupakan langkah ke-8. Follow up atau tindak lanjut ini dilakukan dalam rangka memastikan ya standar yang ditentukan dalam langkah sebelumnya itu diimplementasikan ya di lapangan. Selain itu, dengan follow up ya atau tindak lanjut diharapkan apabila standar yang ditentukan sebelumnya itu memiliki berbagai challenge ya, tantangan ataupun kendala, itu harapannya bisa dicari penyelesaian sehingga implementasi dari standar tersebut dapat berjalan dengan baik. Tindak lanjut ini seperti kita ketahui ya merupakan langkah ke-8 ya atau langkah yang terakhir ya dalam program rekayasa metode suatu sistem kerja. Namun demikian ya tidak menutup sebuah kemungkinan bahwa tahapan ke-8 yaitu tahapan follow up atau tindak lanjut ini sering dilupakan. Kenapa? Jadi banyak sekali dari kita para industrial engineer itu sering merasa bahwa ketika kita telah menentukan time standard ya kita telah selesai ya kita telah done ya kita lupa bahwa perlu ada tindak lanjut yang harus kita lakukan setelah penentuan time standard tersebut. Hal pertama yang harus kita ketahui ya sebagai seorang industrial engineer terkait dengan standards follow up adalah terkait dengan timing ya atau kapan follow up atau tindak lanjut itu harus dilakukan. Jadi follow up pertama atau initial follow up itu wajib dilakukan ya sekitar 1 bulan ya sejak follow up tersebut diimplementasikan. Ya, mohon maaf, maksud saya standar tersebut diimplementasikan. Lalu follow up kedua atau audit kedua itu dapat dilakukan setidaknya sekitar 2 bulan sejak standar yang ada itu diimplementasikan. Lalu yang ketiga itu di antara 3 sampai 9 bulan ya. Selanjutnya ya setelah follow up atau audit ketiga, intensitas atau maksud saya frekuensi dari follow up itu dapat ditentukan berdasarkan jumlah jam ya standar tersebut diaplikasikan ya dalam 1 tahun. Jika dia diimplementasikan dalam range 0 sampai 10 ya dalam 1 tahun, artinya apa? Standar di sini sangat jarang digunakan ya. Maka follow up atau audit yang dilakukan itu cukup 1 kali per 3 tahun. Kalau dia diaplikasikan ya 10 sampai 50 jam dalam 1 tahun, maka dia dapat di follow up atau diaudit sekitar sekali dalam 2 tahun. Lalu kalau dia itu diimplementasikan dalam kurun waktu 50 sampai 600 jam, maka dia dapat diimplementasikan sekali setiap tahun. Kalau dia lebih dari 600, maka setidaknya 2 kali dalam 1 tahun. Lalu apa yang harus dilakukan saat
kita melakukan follow up atau tindak lanjut dari pengimplementasian sebuah standar, ya secara garis besar, ya apa yang harus kita lakukan itu dapat dibagi menjadi 3 tahapan ya. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, dan tahapan keempat. Maksud saya ada 4 tahapan. Untuk tahapan pertama, yaitu kita dapat membandingkan ya implementasi standar yang baru dengan original ya metode yang digunakan sebelum standar baru tersebut kita implementasikan. Nah, dengan membandingkan new standards ya dengan original methods ini, harapannya apa? Kita bisa mengetahui mana langkah atau mana steps ya yang ada di standar yang baru yang belum diimplementasikan. Sehingga kalau semisal ada beberapa deviasi ya atau ketidaksesuaian, ya kita dapat mengkomunikasikannya dengan pekerja ataupun supervisor, dan kita dapat mengambil langkah-langkah tertentu agar standar yang kita terapkan, ya standar baru maksud saya yang kita terapkan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Tahapan selanjutnya ya yaitu kita mengecek atau memeriksa performa ya dari implementasi standar yang telah kita terapkan sebelumnya. Jadi kalau di aksi sebelumnya itu kita berfokus pada melihat apakah langkah atau step yang ada di standar yang baru itu diikuti atau tidak jika dibandingkan dengan metode original, ya, maka pada tahapan kedua ini kita melihat output dari standar tersebut, ya. Nah, harapannya output atau performa dari standar atau implementasi standar yang ada itu setidaknya sama ya atau equal atau kalau bisa lebih baik ya dari original atau existing methods. Namun demikian, kita perlu melihat bahwa performa yang ada itu mungkin tidak langsung bisa sama ataupun melebihi. Ya, biasanya ya ketika suatu metode atau cara kerja baru itu diterapkan, ya seorang pekerja itu performanya itu mengikuti sebuah curve ya atau sebuah persamaan ya yang disebut sebagai learning curve ya, di mana dia itu pada awalnya itu tidak terlalu tinggi tapi lama-kelamaan ya dia itu akan stabil ya, yang harapannya nanti ketika stabil itu performa itu setidaknya sama ya atau kalau bisa dia lebih besar ya dari existing atau original methods. Ya, aksi selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita melakukan tindak lanjut dari sebuah implementasi standar adalah kita mereview layout dari pabrik ya atau factory sebagai efek ya dari pengimplementasian sebuah standar yang baru. Hal ini perlu dilakukan karena kenapa? Karena pengimplementasian standar yang baru itu bisa jadi merubah ya susunan alat yang diperlukan, susunan material yang diperlukan, dan lain sebagainya. Ketika ada perubahan itu bisa jadi akan ada masalah terkait dengan layouting. Ya, maka layout dari fasilitas produksi atau pabrik atau factory tersebut perlu juga kita lakukan review sebagai bagian dari proses follow up standards. Aksi terakhir yang harus kita lakukan ketika kita melakukan standards follow up adalah kita mereview kompensasi ya atau gaji, upah ya atau uang yang diterima oleh pekerja semasa dia menjalankan standar yang baru. Nah, hal ini perlu atau penting untuk dilakukan karena bisa jadi dalam proses implementasi tersebut performa karyawan itu berkurang. Ya, ketika berkurang harapannya karena pekerja tersebut harus mempelajari suatu metode atau cara yang baru, itu harapannya gajinya itu tidak berkurang ya, at least dia sama ya, sehingga tidak merugikan pekerja
ya, sehingga apa? Standar yang baru tadi itu harapannya dalam proses implementasinya menuju fase steady state itu tidak merugikan pekerja. Ya, pada pertemuan baik sebelum UTS ataupun setelah UTS, teman-teman telah belajar mengenai bagaimana standar, ya, khususnya standar time itu ditentukan, ya. Baik yang menggunakan stopwatch time study, yang menggunakan work sampling, ataupun yang menggunakan predetermined time systems yang telah teman-teman pelajari pada 2 pertemuan terakhir, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, ya, untuk apa ya standar tersebut dibuat? Ya, jadi standar ya tersebut dibuat itu untuk membantu kita melakukan setidaknya ada 10 hal ini, ya. Ada yang digunakan untuk wage incentive plan basis, ya, lalu methods comparisons, plan capacity determination, workforce versus available work, lalu improving production control, lalu customer service, lalu ada determining labor efficiency, new equipment purchase basis, dan effective space utilization, serta management problems. Nah, dari 10 ya kegunaan standar times ini akan kita bahas secara rinci, ya, dari yang pertama, yang fungsi pertama hingga fungsi standar times yang keenam. Fungsi time standards yang pertama adalah sebagai wage incentive plan basis, ya, atau basis atau dasar, ya, rencana penggajian dan insentif, ya, untuk pekerja. Jadi kalau tidak ada time standards, ya, maka kita tidak bisa menentukan apakah seorang pekerja itu dia melakukan pekerjaannya secara normal, ya, ataupun dia itu kurang dari normal atau tidak produktif, ataupun lebih dari normal atau yang bisa kita sebut sebagai sangat produktif, ya. Ilustrasinya seperti ini, ya. Kalau semisal untuk melakukan sebuah task, ya, untuk menyelesaikan sebuah aktivitas perakitan sebuah produk, ya, misalnya dibutuhkan waktu 1 jam. Sehingga ya seorang normal pekerja, ya, itu seharusnya dia bisa dapat 8 produk, ya, dalam satu shift, ya, atau satu hari kerja. Tetapi kalau dia dalam satu hari tersebut bisa menghasilkan hingga 12, ya, dan kata lain apa? Dia itu mampu bekerja kurang dari standard times, ya, maka kita bisa mengatakan pekerja tersebut apa? Sangat produktif, ya, sehingga kalau produk yang dihasilkan tersebut sesuai dengan kriteria, tidak ada cacat dan sebagainya, maka tidak ada salahnya kalau kita memberikan insentif tambahan, ya, ke pekerja yang sangat produktif tadi. Kegunaan, ya, time standards yang lain adalah untuk membandingkan beberapa metode atau cara kerja. Ya, jadi semisal untuk melakukan sebuah task itu seorang engineer, ya, dalam konteksnya industrial engineer itu mengusulkan, ya, 2 alternatif cara, ya, alternatif A dan alternatif B. Nah, untuk melihat mana cara kerja, ya, atau metode yang lebih baik, apakah A atau B, kita bisa menghitung time standards, ya, untuk masing-masing cara kerja tadi, ya. Kalau semisal dari penghitungan time standard, ya, cara kerja A itu ternyata lebih rendah, ya, time standard, ya, maka kita bisa mengatakan cara kerja A tadi itu lebih efisien, ya, ketimbang cara kerja yang lain. Ya, fungsi time standard yang lain adalah untuk menentukan kapasitas, ya, produksi dari sebuah fasilitas produksi. Ilustrasinya, ya, semisal ada sebuah operasi atau proses produksi, ya, yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Atau time standards-nya itu 15 menit, ya, untuk sebuah produk. Lalu di fasilitas produksi tersebut terdapat 10 stasiun identik
sehingga produk tersebut dapat diproduksi di 10 stasiun tadi ya, karena 10 stasiun tadi itu identik ya, baik dari segi human resource ya, dari segi SDM manusia ataupun dari segi permesinan. Lalu fasilitas produksi tersebut beroperasi selama 40 jam dalam seminggu. Nah, dengan data-data ini maka kita dapatkan kapasitas produksi yang dapat dihasilkan ya oleh pabrik tersebut adalah sebesar 1.600 produk untuk setiap minggu. Jadi 1.600 ini dihasilkan dari perkalian dari tadi waktu beroperasinya ya, yaitu 40 jam per minggu dikalikan jumlah stasiunnya ada 10, lalu dia dibagi time standarnya yang yaitu 15 menit ya, atau 0,25 jam ya, atau seperempat jam. Maka didapatkan tadi ya angka sebesar 1.600. Ya, fungsi time standard yang lain adalah untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan ya, jika dibandingkan dengan kebutuhan produksi ya, atau permintaan atas produk yang diproduksi oleh fasilitas produksi. Ilustrasinya adalah seperti ini ya. Jadi semisal ya, kita tahu akan ada peningkatan ya, permintaan ya, atas produk yang diproduksi di fasilitas produksi yang kita miliki, maka kita bisa memprediksi jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Ya, sehingga apabila nanti akan ada peningkatan, kita bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja ya, sehingga harapannya produksi itu tetap berjalan on time ya, sehingga customer itu tetap bisa mendapatkan produk yang itu sesuai dengan waktu yang make sense ya, atau masuk akal. Ya, fungsi time standard yang lain adalah untuk memastikan proses pengendalian dan perencanaan produksi itu berjalan dengan baik. Kenapa? Ya, jadi salah satu aspek terpenting dalam proses perencanaan dan pengendalian produksi adalah proses penjadwalan produksi. Nah, penjadwalan produksi ini dilakukan kalau kita tahu time standard yang diperlukan untuk berbagai operasi yang ada di fasilitas produksi. Ya, jadi penjadwalan itu tidak mungkin terjadi ya, kalau kita nggak tahu time standardnya. Ya, disinilah time standards itu menjadi sangat penting. Selain itu, ya time standard juga penting untuk terkait dengan customer service ya, atau untuk menjaga kepuasan ya dari customer kita ya. Kenapa? Jadi kalau kita tahu time standards, maka kita bisa menentukan kapasitas pabrik ya, kapasitas produksi, semisal kapasitas per minggu, per bulan, per hari, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu kapasitasnya, maka kita tidak akan menjual misalnya produk lebih dari kapasitas tersebut. Atau kalau kita ingin menjual produk lebih dari kapasitasnya, maka kita harus melakukan adjustment ya, terkait jumlah tenaga kerja, jumlah mesin, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan adjustment tadi ya, jumlah tenaga kerja, jumlah mesin, maka kita harus tahu time standardnya juga ya, sehingga kita bisa tahu berapa mesin yang harus kita tambahkan, berapa tenaga kerja yang harus kita tambahkan ya, dan lain sebagainya. Kita telah membahas mengenai tindak lanjut dan penggunaan dari standarnya, khususnya time standards. Nah, selanjutnya ya akan kita tambahkan ya, atau sisipkan ya, pembahasan spesifik ya mengenai standar ya di dunia service ya. Jadi kalau teman-teman amati ya pada pembahasan predetermined time systems ya, yang saya coba jelaskan di pertemuan pertama dan kedua setelah UTS, saya mencoba memberikan contoh-contoh ya pengukuran time standards ya, dengan ilustrasi-ilustrasi
di sektor manufaktur ya, khususnya di dunia assembly ya, dunia perakitan. Namun demikian, terdapat sebuah fakta ya menarik bahwa sektor manufaktur ya, industri di bidang manufaktur itu declining ya trennya ya, kalau kita bicara di negara barat ya, khususnya di Amerika. Jadi data dari Biro Statistik Ketenagakerjaan di Amerika menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan ya dari tahun ke tahun. Jadi di tahun 1970 sektor manufaktur itu hampir 25% ya dibandingkan industri yang lain ya di Amerika. Tahun 2010 itu mereka tinggal 10%. Jadi berkurangnya itu sangat-sangat tinggi ya, hampir 15%. Nah, di sisi lain terjadi peningkatan yang cukup signifikan juga. Ya, jadi kalau manufaktur itu cenderungnya turun, tetapi sektor servis itu cenderungannya meningkat. Ya, sektor servis ini seperti IT ya. Kalau kita tahu di Amerika itu banyak sekali industri servis di bidang IT ya, Google, Facebook, ya, PayPal ya dan lain sebagainya. Hospitality ya, perhotelan ya, ada Hyatt, ada Hilton ya dan lain sebagainya. Travel ya di sektor transportasi juga, media ya, lalu e-commerce ya, Amazon ya dan lain sebagainya. Lalu ada sebuah pertanyaan besar ya, kalau kita bicara penentuan standar jadi dunia servis, apakah metode-metode yang kita pelajari sebelumnya ya seperti time study, maksudnya stopwatch time study, lalu predetermined time systems, lalu ada work sampling itu applicable ya untuk dunia servis ya, mengingat ya dunia servis itu sangat berbeda dengan dunia manufaktur, di mana dunia manufaktur itu sangat-sangat deterministik ya, sangat-sangat pasti ya, jawabannya bisa ya. Jadi apa yang telah kita pelajari itu bisa kita aplikasikan juga di dunia servis. Hanya saja ya perlu ada beberapa adjustment ataupun kita perlu memastikan bahwa metode yang kita gunakan itu memang tepat ya digunakan di dunia servis. Contoh sukses ya penggunaan metode-metode penentuan time standard ya di dunia servis ya dilakukan oleh UPS. UPS ini adalah perusahaan logistik ya dari Amerika, dan mereka mencoba meminta industrial engineers yang mereka miliki untuk menentukan time standard ya untuk berbagai aktivitas dengan tujuan proses bisnis yang dia lakukan ya, yang jelas proses bisnis yang mereka lakukan itu yaitu mengantar parcel ya, atau mengantar paket ya kalau di konteks Indonesia ya, itu lebih efisien dan lebih handal ya, sehingga kepuasan customer itu dapat semakin meningkat. Lalu improvement apa yang akhirnya muncul ya, jadi mereka menemukan berbagai macam improvement ya, salah satunya ya yang menarik menurut saya adalah mereka menemukan bahwa ketika customer bermaksud menurunkan atau menyampaikan paket ya ke customer, maka alangkah lebih baik kalau mereka itu langsung mengetuk pintu ya, tidak mencari bel ya. Kenapa? Karena ternyata mencari bel itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan ketika customer tersebut langsung mengetuk pintunya ya. Jadi dari situ maka langsung mengetuk pintu itu akhirnya distandarkan ya di UPS ya. Improvement ini ya walaupun kelihatan sederhana ya, ternyata dapat mempercepat, mengefisiensikan proses bisnisnya ya. Dalam dalam satuan waktu dia mungkin hanya 1 menit ya setiap harinya. Tetapi apabila dikalikan dengan jumlah armada, jumlah paket yang diantar, ya ternyata dalam 1 tahun ya improvement ini bisa menghemat
hingga 5 miliar dolar. Ya, ini dolar ya, bukan rupiah ya. Jadi nilai yang sangat-sangat fantastis. Ya, itu mungkin akhir dari kuliah kita tentang uh, tidak lanjut dan penggunaan standaris ya. Jadi silahkan apabila teman-teman punya pertanyaan disampaikan saat sesi sinkron ataupun teman-teman bisa menanyakan melalui email saya di ardianto@mail.ugm.ac.id. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.